Iya, perang dan pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian global. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang substansial dalam jalur keuangan, salah satunya terkait perpajakan. Lalu seperti apa negara-negara G20 menyikapi hal ini? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung bersama dengan jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning langsung dari Nusa Dua Bali. Dina, ya, Indonesia dan sejumlah negara lainnya telah sepakat untuk tidak menyembunyikan pengemplang pajak. Nah, ini seperti apa selengkapnya terkait dengan kebijakan ini, Dina? Ya, Syarifah dan juga pemirsa, betul kalau kita berkaca pada agenda hari kemarin di mana sudah terbentuk Asia Initiative, ini bahwa 10 negara bersama dengan Indonesia sebagai negara yang ke-11 ini sepakat untuk melakukan transparansi terkait perpajakan. Namun sebelum saya bicara lebih lanjut mengenai agenda kemarin, ini saya ingin menjelaskan bahwa agenda dari presidensi G20 ini masih berlangsung hingga pada sore hari ini. Ini yang sedang berlangsung adalah agenda yang kedua. Kalau tadi yang pertama agendanya adalah membahas soal krisis pangan di level global, ini sekarang kita sedang berbicara soal Central Bank Policy Mix for Stability and Economic Recovery, di mana ini merupakan berbicara masing-masing negara ini menceritakan soal kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan secara berkolaborasi ini untuk mempertahankan stabilitas ekonomi terutama di tengah pandemi dan juga di tengah konflik. Ini kalau yang sedang ada di stage ini adalah dari IMF, yakni Kristalina Georgieva yang merupakan Managing Director of di IMF. Kemudian yang narasumber kedua ini adalah Agustin Carstens yang merupakan General Manager Banks for International Settlements. Nah, kalau kita bicara soal perpajakan sesuai dengan pertanyaan Syarifah tadi, memang kalau kita melihat dari agenda kemarin yakni pada Kamis sore di mana Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia ini juga memimpin dan juga menandatangani kesepakatan antara 11 negara, di mana 11 negara ini adalah Indonesia yang pertama, kemudian India, kemudian Jepang, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Malaysia, Maldives, Thailand, Macau, hingga Hong Kong. Dan ke-11 negara ini sepakat akan melakukan transparansi pajak. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengurangi dan juga mengurangi kemungkinan adanya pengemplangan pajak lintas negara. Dan ke-11 negara ini juga sepakat untuk melakukan standar pertukaran informasi atau yang sering disebut dengan Exchange of Information, EOI. Dan selain itu keterbukaan ini juga dilakukan untuk tax transparency, tentunya ke-11 negara yuridiksi Asia ini juga menyepakati untuk mengimplementasikan standar pertukaran informasi dan tax transparency ini dengan tujuan untuk mengurangi pengemplangan pajak. Syarifah. Nah, yang menarik dalam forum FMCBG ini juga Indonesia menyatakan sikapnya terkait dengan perang yang tengah berlangsung. Begitu, seperti apa sikap dari pemerintah kita, Dina? Ya, Syarifah dan juga pemirsa, kalau kita berbicara soal bagaimana posisi atau suara dari pemerintah Indonesia terkait di tengah konflik yang setengah terjadi, dan memang ini panasnya konflik ini juga terbawa di presidensi G20 Finance Track yang dilakukan pada pekan ini, di mana seperti yang memang sudah digelar, ini Menteri Keuangan Amerika Serikat, Menteri Keuangan Jepang ini juga hadir di acara ini dan sempat memanas karena memang Menteri Keuangan Amerika Serikat sempat menyebutkan dengan keras bahwa seharusnya Rusia tidak mendapatkan tempat di presidensi G20. Namun Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mewakili pemerintah Indonesia selaku tuan rumah dari presidensi G20 Finance Track dan juga presidensi G20 secara umum, ini menekan dan juga menegur keras bahwa presidensi G20 ini harus berjalan secara damai dan tujuannya utamanya adalah menyelesaikan krisis global, karena Sri Mulyani ini menambahkan saat ini dunia tidak membutuhkan perang melainkan membutuhkan solusi dari pemerintah masing-masing, terutama yang hadir pada kesempatan kali ini yakni pemerintah negara-negara G20 untuk menyelesaikan krisis global yang ada. Yang pertama akibat pandemi, kemudian yang kedua adalah akibat konflik antara Rusia dan Ukraina. Sementara demikian, Syarifah, berikut keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani selengkapnya mengenai presidensi G20. To be an honest broker, we aim to build bridges. Indonesia will continue relentlessly
discussing, reaching out, communicating, consulting, seek your advice so that we will continue building bridges and we are not building walls. Because we firmly believe that the world is even more and more desperately need more and more bridges and connection, not wall and war.